Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Lanjut ya. Kemarin kita udah belajar tentang bagaimana menarik kesimpulan atau inferensi di regresi linear sederhana. Sekarang kita masuk ke pendekatan matriksnya. Ya. Jadi pendekatan matriks ini tentunya akan mempermudah kita ketika n kita besar atau jumlah data yang banyak, terus x-nya lebih dari satu, ya, sehingga saat substitusi atau eliminasi kalau memang pakai dua metode ini dari persamaan normalnya itu tidak akan kesulitan misalnya, tapi bisa juga pakai metode yang lain nanti yang mempermudah ya. Nah, kita tahu kan kalau regresi linear sederhana ini kemarin modelnya ini ya. Ini udah kita bahas di video sebelumnya. Y sama dengan beta 0 tambah beta 1 XI tambah error. Jadi ada error, ada slope, ada intercept dan ada slope. Di sini kita masih punya satu variabel X. Jadi ketika kalian turunin pakai metode least square atau OLS yang kemarin tuh ordinary least square atau kuadrat terkecil gitu ya, maka persamaan normalnya kan kalau misalnya mau masih pakai yang lama, eliminasi substitusi masih sebentar aja ya. Cuman kalau nanti gimana kalau X-nya itu lebih dari satu gitu, maka disitulah dia berperan pendekatan matriks ini gitu. Nah, apa namanya, dengan least square kemarin kan kita udah bisa dapat Y topi ya. Y topinya itu atau dugaan Y-nya, Y hat-nya itu dugaannya isinya adalah B0 tambah B1XI, di mana B0 ini dugaan untuk beta 0 intercept, B1 dugaan untuk beta 1 slope. Ya, ini galat. Galat ini dapatnya dari selisih dari antara YI dengan dugaannya, YI topi yang kemarin gap jarak itu ya. Nah, kemarin OLS kan kita konsepnya itu dengan OLS atau metode ordinary least square atau metode kuadrat terkecil. Ini kan konsepnya meminimumkan jumlah kuadrat kesalahan. Ya, kesalahan yang kemarin error itu kita jumlah kuadratnya kita minimumkan ya, yaitu dengan cara menurunkan fungsinya terhadap parameter dibuat sama dengan 0 ya. Cari turunannya terhadap parameter B0 dan B1 dapat dua persamaan normal gitu kan ya kemarin ya. Turunin terhadap B0 dapat persamaan normal pertama, turunin terhadap B1 sama dengan 0 dapat persamaan normal kedua. Terus dua persamaan itu kemarin kan kalian eliminasi atau substitusi sampai dapatlah rumus B0 dan B1 gitu kan ya. Nah, ini konsep yang kemarin, jadi BYI beta 0 tambah beta 1 XI tambah epsilon I, maka ini itu kita bisa duga dengan YI topi kan ya, dimana YI topi itu isinya adalah dugaan B0 atau dugaan beta 0 atau B0, dugaan beta 1 atau kita tulis B1 kecil gitu. Maka errornya itu adalah YI min YI topi kan ya, maka jumlah kuadratnya adalah jumlah kuadratnya, ini yang kemarin. Jadi jumlah kuadrat error YI topinya dimasukin ya. Nah, kedua ini akan kita turunkan terhadap parameter karena ini regresi linear sederhana, maka parameternya adalah B0 tambah beta 1 kan ya. Jadi turuninnya dua kali kemudian dibuat sama dengan 0. Ini adalah meminimumkan fungsi ini supaya kita bisa dapetin dapat regresi nilai minimum error yang paling minimum, jumlah kuadrat error yang paling minimum. Salah satunya adalah caranya ya turunan pertama dibuat sama dengan 0 gitu kan ya. Nah, kemudian dari yang tadi kan kita udah turunin nih terhadap B0, turunin terhadap B1 ya. Ini bisa nggak nuruninnya sehingga dapat ini? Ya, coba dicoret-coret. Yang tadi ini diturunkan, dibuat sama dengan diturunkan terhadap B0, dapat yang ini, diturunkan terhadap B1, dapat yang ini. Oke, di stop dulu, di pause videonya, terus dicoret sampai bisa dapat ini. Kalau ada pertanyaan langsung ditanya ke grup kenapa bisa jadi gini gitu ya. Nah, ini kan dua persamaan normal ya. Persamaan normal ini kemudian kan yang kita mau cari itu adalah yang kita mau cari itu adalah B0 sama B1 kan ya. B0 sama B1, B0 sama B1. Ini kan yang kita mau cari ya. Yang kita mau, ini kayak SPL aja kan ya. Supaya solusinya tunggal. Nanti Pak Adit. maaf. Ya, ini sebenarnya SPL kan ya. Jadi kita mau cari solusinya B0 sama B1 yang membuat error tadi ini paling minimum. Kita akan cari kan ya. Kita cari berapa sih intercept sama slope yang paling membuat garis kita paling mendekati titik-titik sebenarnya gitu dah intinya. Yang solusinya paling errornya paling kecil gitu. Nah, ini kan untuk cari solusi sebenarnya banyak macam cara kan ya. Kalau yang paling sederhana kalau kemarin
ada beberapa pakai eliminasi substitusi paling sederhana banget, tapi itu kan ribet kalau misalnya ternyata ini banyak, kan nambah kerjaan ya. Kalau ternyata ini X-nya ada, ini kan baru X-nya 1, kalau X-nya 2 berarti akan lebih panjang lagi gitu. Nah, oleh karena itu kita ubah dia ke dalam bentuk matriks. Ini kan ini adalah variabel yang akan kita cari solusinya kan ya. Jadi B0 sama B1 ini. Jadi ini keluar. Jadi ini kan kalau B0 sama B1 keluar, sisanya di sini N sigma X1 sigma X1 sigma X1 kuadrat. Jadi N sigma X1 sigma X1 sigma X1 kuadrat B0 sama B1 gitu kan ya. Nah, sama dengannya sigma X sigma YI sama sigma XYI. Jadi ini. Nah, ini kalau kita misalkan ini adalah A, misalkan yang ini adalah A, ini adalah B kecil, ini adalah matriks B gitu ya, maka kita mau cari si ini yang kita mau cari solusinya gitu kan. Nah, A ini matriks A kali B. Nah, oke. Nah, berarti kan solusinya jadi B ini adalah A inverse kaliin B kan ya. A inverse kaliin B. Jadi nggak perlu beberapa kemarin masih pakai eliminasi substitusi, ya pakai ini juga lebih cepat kan. Jadi tinggal cari A inverse, ini A, cari A inverse dikaliin dengan B gitu. Nah, contoh sekarang kita masuk ke datanya. Jadi kalau kita punya data I sama dari 1 sampai N sebanyak N buah data gitu ya, maka kalau kita masukin indeksnya YI adalah beta 0 tambah beta 1 isi tambah EI gitu kan ya. Nah, kalau kita punya N, kalau kita jabarin kan Y1 sampai YN, ini beta 0 tetap, beta 1 tetap, X1 sampai XN, errornya maka sampai error N gitu. Nah, kalau kita bawa ke dalam bentuk matriks, ini tadi, berarti ini kan Y1 sampai YN, ini berarti Y1 sampai YN, ini kita lepas errornya, berarti kan 1, ini kan kalau dikali jadinya 1 kali B0, B0 tambah B1, X1, dan seterusnya gitu ya. Ini tambahin error. Tuh. Nah, ini kita misalkan ini adalah vektor Y, ini adalah matriks X, ini adalah vektor beta, terus ini adalah vektor errornya. Jadi errornya kita mau coba pakai least square nih. Jadi kalau kita tulis dalam bentuk matriks, dia akan jadi Y sama dengan X beta tambah error. Berarti error ini adalah Y dikurangin X beta gitu kan ya. Oke. Nah, dengan metode least square atau kuadrat terkecil, metode kuadrat terkecil, kita kan konsepnya meminimumkan jumlah kuadrat error. Di mana asumsinya kita udah bahas dari awal, error itu diasumsikan berdistribusi normal dengan rata-rata 0 dan varian sigma kuadrat ya. Karena ini bentuknya vektor kan vektor, jadi variansnya apa namanya ditambahin identitas. Dan ini nolin 0 vektor ya. Jadi 0 0 0 0. Jadi ini kan vektor EI, jadinya E1, E1 ini kan rata-ratanya 0, variansinya sigma kuadrat. Sigma kuadrat. Sehingga kalau dibuat dalam itu rata-ratanya kan nanti jadi matriks 0 gini, 0 vektor 0. 0 ini untuk rata-ratanya. Ini kan 0 ya, ini dalam bentuk vektor. Terus sigma kuadratnya berarti kan sigma kuadrat boleh tulis ini. Nah, ini jadinya ini satu matriks identitas dan seterusnya sampai n. Nah, yang lain ini 0 gitu kan ya. Jadi kalau dimasukin jadinya ini kan kalau dimasuk jadi ini sigma kuadrat, sigma kuadrat, sigma kuadrat, sigma kuadrat, yang lain 0 ya. Ini adalah variansinya E1, variansi E2 dan seterusnya gitu. Ya. Yang mana yang dibilang kovarian tadi, ini kovarian. Jadi ini adalah di diagonalnya ini adalah variansi, yang ini kovariannya, yang segitiga atas, segitiga bawah. Aduh, kecoret ya udah gitu. Ya. Nah, ini adalah kan tadi ingat nggak asumsi di video sebelumnya, error itu asumsinya E1 dengan E yang lainnya itu independen atau kovariannya 0. Jadi E1 dengan ini kan antar ini kan berarti E1 dengan E2 dengan E1 kan ya. Ini kan kolom 1 kolom 2, berarti ini error 2 dengan error 1. Itu berarti kovariannya 0. Error 3 dengan error 1 kovarian 0. Yang nilainya 1 hanya error 1 dengan error 1, error 2 dengan error 2 alias variansnya gitu. Jadi yang ada di diagonal varians, yang ini kovarian gitu. Ya. Nah, sekarang kita punya
dalam bentuk ini tadi kan ya, matriks, berarti kalau udah ada dugaan beta 0 diduga dengan B kecil, maka ini epsilon jadi E gini aja ya untuk menunjukkan perbedaan hasil dugaan. Maka konsepnya least square kan jumlah kuadrat error ya. Berarti jumlah kuadrat error itu adalah E transpose E. Benar nggak? Iya kan? Kalau di yang tanpa matriks tadi kan sigma EI kuadrat ya, dimana sigma EI kuadrat ini kan kalau ditulis gimana? EI itu tadi kan EI itu vektor EI itu adalah gimana nulisnya ke bawah. Nah, ini ada E1, ini EI, E2 sampai EN gitu ya. Nah, ini kan ukurannya N kali 1 kan ya. Maka yang ini N kali 1, yang ini transposnya berarti 1 kali N. Oke, berarti ketika dikalikan, maka jadinya ini, benar nggak? Iya. Jadi E transposnya itu berarti EI, kok bukan nggak pakai indeks ya, sorry. E transpos itu kan berarti, sorry ini juga nggak pakai indeks. Nah, E transpos ini berarti kan di sini E1 sampai EN gitu kan ya. Oke, nah E transpos dikali E itu adalah E1 kuadrat tambah E2 kuadrat tambah E3 kuadrat gitu kan, jadinya sigma EI kuadrat. Oke, nah sekarang tinggal dimasukin E transpos itu yang mana, ini kan E-nya, berarti tinggal YI min XB ditranspos, terus E itu adalah YI min XB gitu. Kemudian ini si S ini atau jumlah kuadrat errornya ini akan kita turunkan terhadap parameter dibuat sama dengan 0. Tapi kalau ini sekali aja nuruninnya karena parameternya udah dalam bentuk vektor nih kan. B ini udah isinya B0 sama B1 kan. Jadinya turunnya sekali, nggak kayak yang tadi. Sebelum matriks kan turunnya B1 dulu, terus B0 gitu. Jadi sekarang dijabarin dulu. Ini hasil penjabarannya Y transpos Y, Y transpos Y. Terus Y transpos X beta, Y transpos X beta. Beta X beta transpos Y, X beta transpos Y. X beta transpos X beta, X beta transpos X beta. Ya, terus dijabarin Y transpos Y tetap apa namanya? Ini kan skalar ya. Coba aja di Y transpos X beta ini kan Y transpos ukurannya 1 kali N. Ini N kali 2. Ini 2 kali 1. Jadinya 1 kali 1 nih skalar. Jadi skalar itu dia dirinya maupun transpos dari skalar itu kan skalar itu sendiri. Jadi ini kita transposin. Jadi Y transpos X beta XB itu kita transposin, jadinya Y transpos itu kan gimana konsep transpos dari belakang ya. Berarti beta transpos X transpos Y transpos ditransposin kembali ke dirinya sendiri ya. Ini matdas lagi nih. Nah, jadilah dia beta transpos X transpos Y. Yang ini gimana? Ini kan konsep transpos ya, beta transpos X transpos Y. Jadi ini dan ini sama dia. Ini dan ini sama sehingga jadi 2 ini. Gitu. Nah, yang di belakang ini kan berarti beta transpos X transpos X beta. Jadi ini. Jadi ini adalah si S yang akan kita turunin sama dengan turunin dan kita buat sama dengan 0. Turunin terhadap B parameter. Nah, kalau diturunin berarti kan turunan dari ini nggak ada, ini kan terhadap beta. Berarti ini nggak ada betanya, ini turunannya 0. Ini ada betanya 1, berarti sisanya tinggal 2 sama X transpos Y ini. Ini ada betanya, beta transpos beta, ini B transpos B itu kan B kuadrat ya. Jadi turunin 1 masih ada sisa 1, tapi karena ada pangkat 2 ini berarti harus ada 2 kali turunan B kuadrat. Jadi 2 kali pangkat kali ke depan X transpos X sisain beta. Karena ini tadi turunan udah terhadap beta transpos, berarti ini transpos yang dihilangin ya. Ini sama dengan 0 dibuat sama dengan 0. Ini kemudian maka 2 habis ya. Jadi sisanya X sama-sama dibagi 2. X transpos X beta, X transpos Y. Jadi si ini yang kita cari B kan. Jadi B adalah X transpos X diinverskan X transpos Y. Ya, syaratnya X transpos X mempunyai inverse. Nah, ini udah memenuhi X transpos X memenuhi inverse. Ini kan harus ada jaminannya. Apakah udah pasti punya inverse atau enggak? Ya. Jadi dia matriks itu akan punya matriks inverse yang unik kalau dia square dan non singular. Ya.
Non singular itu kalau dia determinannya nggak nol, ya. Nah, apa namanya, atau full rank ya. Dan memang X transpose X kita itu adalah full rank. Jadi X transpose X nanti bisa dijabarin, kan kalian udah punya tadi di depan tuh X. Nah, tinggal cari X transpose X, maka itu adalah hasilnya singular. Ini beberapa catatan turunan. Jadi kalau sigma E kuadrat tuh jadi E transpose E, sigma Y kuadrat itu Y transpose Y, N kali Y bar itu adalah 1 transpose Y, N kali Y bar kuadrat itu adalah Y transpose 1 vektor 1 transpose Y dibagi N. Ini nanti berguna waktu ngebuktiin yang di belakang. Nah, ini tadi yang X transpose X. Ini kan X transpose, ini X-nya. Kalau dikaliin mereka square, bujur sangkar, dan non singular, full rank. Ya, ya nanti dibelajar. Untuk jaminan ini buka lagi buku mates kali ya. Jadi inverse-nya ya tinggal dicari inverse ya. Ini inverse-nya. Ini kalau dicari inverse X transpose X, inverse pakai yang biasa kan ya, di inverse dapat inverse-nya ini. Terus kalau X transpose Y isiannya apa? Ini isian X transpose Y. Jadi sigma Y, sigma X Y. Nanti bisa pelan-pelan di pause terus kalian coret-coret. Jadi bagusnya gitu. Jadi coret di catatan masing-masing supaya berasa, kalau ada yang bingung langsung ditanya gitu ya. Sehingga solusinya kan tadi X transpose X inverse X transpose Y kan ya. Nah, ini adalah X transpose X inverse, ini X transpose Y-nya. Nah, varian sama kovarian. Varian sama kovarian, ini berarti kan tinggal dimasukin varian dari beta. Itu tadi kan beta itu adalah X transpose X inverse X transpose Y kan ya. Berarti variannya yang variabel acak kan cuma Y. Berarti ini nih adalah konstan gitu ya. Ingat nggak kalau konstan itu misalnya varian dari A Y ya. Buka lagi di teori peluangnya, varian AY. Varian AY itu berarti kan ini konstan, berarti jadinya apa? A kuadrat varian Y kan ya. Ingat gak? Nah, dibuka lagi buku taruh peluangnya. Sehingga kalau dia matriks, A kuadratnya mana? Jadi A kuadrat pecah 2. Ini kan X transpose X inverse X transpose. Ini jadi yang variabel acaknya, jadi variannya ada gitu ya. Yang punya varian kan yang acak cuman error sama Y. Kalau X itu konstan, B itu konstan. Jadi yang diem, aduh maaf. Oke. Nah, berarti hanya ini yang punya varian. Makanya di sini hanya ini yang punya varian. Nah, ini kan konstan. Sama kayak konsepnya A di sini. Jadi konstannya adalah X transpose X transpose dan X transpose inverse X transpose. Dikasihin transpose di sini. Karena kalau skalar kan tinggal A kuadrat, tapi karena ini vektor matriks, berarti dia harus ini dikaliin dia juga di belakang gitu. Tapi transpose. Oke. Nah, sekarang tinggal selesaiin aja. X transpose varian Y kan I kali sigma kuadrat sama kayak varian error tadi ya. Dapat ini, tahu kan? Jadi varian Y itu adalah varian dari X beta kan ya. Tambahin, coba varian, aduh susah ya ternyata. Varian Y sama dengan, itu kan varian dari X beta tambah gini kan ya. Nah, varian dari X beta ini kan skalar 0. Varian dari EI tadi udah dikasih tahu, EI itu tadi variannya kan I sigma kuadrat, makanya jadinya sisanya tinggal I sigma kuadrat ya. Ini atasnya tetap I sigma kuadrat, ini X transpose X inverse X transpose, berarti kan dibalik ya, X transpose ditransposin X, inverse ditransposin inverse gitu. Kenapa? Karena dia ini simetris, jadi transposnya adalah dirinya sendiri. Terus habis itu sigma kuadrat ini kan apa namanya, skalar, boleh ke depan. Jadi sisanya ini. Ini jadi identitas kan ya. Sisanya adalah ini. Jadi variannya adalah X transpose X inverse sigma kuadrat gitu. Ini sebenarnya menjawab latihan yang sebelumnya. Sehingga kalau dijabarin kan tadi X transpose sudah dapat kan ya. Yang ini tinggal dikaliin sigma kuadrat. Terus dikali masuk. Jadi masuk sigma kuadrat. Nah, yang pojok kiri tadi kan udah dikasih tahu ya, yang ini adalah varian. Jadi ini tinggal variannya B0,
ini varian B1, ini kovariannya. Makanya tadi di rumus sebelumnya, video sebelumnya, varian B0 itu adalah sigma XI min ini. Ingat yang kalian buktiin itu. Terus varian B1-nya adalah sigma per sigma XI kuadrat. Oke, gitu. Nah, ini ada latihan yang bisa dikerjain. Gimana analisis variansinya kalau matriks? Ya, kalau kalian buka buku Draper and Smith, yang filenya udah saya kasih, itu ada yang uncorrected dan corrected. Jadi ada yang terkoreksi dan tidak terkoreksi. Coba buat variansi untuk keduanya. Kemudian buatkan ANOVA lengkap dengan perhitungannya pakai matriks. Ya, oke, semangat. Assalamualaikum.